خلاص صف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang terhormat para hadirat, yang terhormat para dewan juri, dan yang terhormat teman-teman perjuangan yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, tiada kalimat senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana Allah telah memberikan banyak nikmat, mulai dari nikmat Islam, iman, kesehatan, serta kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di Astaka ini dalam rangka merayakan Maulid Nabi 1445 Hijriah. Saudara-saudaraku sekalian, saat ini, di zaman ini, banyak manusia rambutnya sudah beruban, matanya sudah rabun, kulitnya sudah kendur, giginya sudah kabur, tempat tinggalnya di kasur dan di dapur, namun tidak mau bersyukur, akhirnya masuk neraka karena ingkar dan takabur. Maka oleh karena itu, supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang kufur terhadap nikmatnya, marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, dan tidak lupa juga kita bersolawat kepada baginda kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di mana pada dirinya tersebut terdapat kemuliaan, sehingga siapapun insan Tuhan harus meneladaninya. Sampai dibilang Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran berjalan. Maka apabila kalian ingin melihat Al-Quran berjalan, maka lihatlah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, marilah kita bersalawat kepadanya dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, saya tak lupa memperpanjang mukadimah lagi. Langsung saja kita masuk ke judul pidato saya pada hari ini. Enggak itu, Bang. Yaitu tentang menelaah kisah perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di bulan yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini, tidak lain dan bukan karena hari ini adalah hari di mana acara keagamaan kita, yaitu Maulid Nabi, kita rayakan pada hari ini. Terkhususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman, zaman yang dimana Islam akan dianggap asing di kalangan masyarakat, sebagaimana hadis Nabi di mana Nabi bersabda, Islam datang dalam keadaan asing dan akan dikembalikan juga dalam keadaan asing. Muslim. Maka oleh karena itu, kita sebagai umat Muslim diharuskan memeriahkan acara keagamaan ini ketika banyak orang lain di luar sana merayakan hari-hari Valentine, perayaan hari Natal, serta hari-hari yang lainnya seperti tahun baru Masehi. Maka oleh karena itu,
marilah kita meriahkan acara Maulid Nabi kita yang ke 1445 Hijriah. Baiklah, kembali ke inti tentang Maulid Nabi. 12 Rabiul Awal tahun gajah adalah hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan atau hadir di dunia dari rahim seorang ibu yang bernama Aminah dan memiliki seorang ayah yang bernama Abdullah. Ayahnya kala itu sedang pergi berdagang seperti biasanya orang-orang Arab, di mana pekerjaan orang Arab kala itu adalah sebagai seorang pedagang. Jadi pergilah ayahnya berdagang keluar kota. Nah, di saat Nabi Muhammad dilahirkan, naasnya dan tidak terduga, di luar dari perkiraan BMKG, ayahnya meninggal. Sehingga Nabi Muhammad kecil yang baru lahir itu tidak sempat melihat wajah ayahnya. Kasihan. Dari kecil belum melihat wajah ayahnya. Belum lagi ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun disusul kematian ibunya. Ibunya wafat ketika Nabi berumur 6 tahun. 6 tahun. Bukan 6 tahun Talibin. Umurnya masih 6 tahun. Dia sudah ditinggal oleh orang tuanya, ditinggal ayahnya, ditinggal ibunya. Namun apa? Nabi tetap bersabar meskipun di umur yang seharusnya 6 tahun itu dia masih disayangi, butuh. Harusnya dia masih menerima hak dia untuk disayangi oleh orang tuanya, mendapatkan pokoknya sebagaimana hak anak lah ketika berumur 6 tahun. Lalu kemudian Nabi diasuh oleh kakeknya yaitu Abu Thalib. Sayangnya Abdul Muthalib kakeknya yang sangat menyayangi cucunya juga meninggal dalam waktu dekat, yaitu umur 8 tahun kalau nggak salah. Meninggal ya di umur Nabi Muhammad kala itu 8 tahun. Sendiri Nabi. Ya, Nabi gak sendiri kala itu. Untungnya ada pamannya Abu Thalib sebagai seorang pemuka yang terpandang di Quraisy, akhirnya melanjutkan mengadopsi Nabi Muhammad di dalam keluarganya. Setidaknya Nabi tidak merasa sendiri dan tidak merasa kesepian dan merasakan kehangatannya keluarga. Uniknya Abu Thalib dia memperlakukan Nabi Muhammad tuh lebih dari anaknya sendiri. Jadi contohnya ketika makan, Abu Thalib mempersilahkan Nabi Muhammad terlebih dahulu dibandingkan anak-anak yang lain. Saking sayangnya Abu Thalib itu kepada keponakannya. Singkat cerita, Nabi Muhammad pun besar, dia berhasil melewati masa-masa hidupnya yang keras. Dia sudah bisa merantau kemana-mana. Maka mulailah dia bekerja sebagaimana orang Arab biasanya, yaitu pedagang. Nabi bekerja sebagai pedagang. Maka rajinlah dan jujurlah Nabi dalam bekerja sebagai pedagang. Apalagi dia telah mendapatkan pengalaman bersama pamannya ketika di remaja dulu. Dia mendapatkan pengalaman, akhirnya dia menggunakan pengalaman pamannya itu tersebut untuk menjalani profesi dia sebagai pedagang. Karena kejujurannya, Nabi sampai dikenal dan sampai diberi gelar oleh masyarakat di sana tuh Al-Amin, yang artinya terpercaya. Andaikan di zaman itu udah ada IG, TikTok, mungkin lewat di FYP tuh, FYP, captionnya Nabi Muhammad orang paling jujur dalam berdagang. Luar biasa zamannya. Saya di sana dulu nggak ada IG sama TikTok dulu, jadi nggak ada yang FYP gitu. Lanjut di ceritanya, terdengarlah sampai di telinga Khadijah. Khadijah kala itu sebagai perempuan yang terpandang di kota Mekah, yang derajatnya tinggi lah. Dia memiliki nasab yang mulia. Bukan hanya nasab yang mulia, dia juga memiliki harta yang banyak.
Banyak laki-laki Quraisy yang ingin menikahi dia, tapi semua ditolak. Hingga akhirnya dia mendengar bahwa ada seorang lelaki yang bernama Nabi Muhammad SAW. Dia seorang yang jujur sampai diberi gelar Al-Amin oleh orang kalangannya. Maka singkat cerita, diutuslah seorang untuk melihat Nabi Muhammad. Maka singkat cerita mereka menikah. Maka hebohlah walimahnya. Menikah, hidup bahagia, hidup berdua bersama. Maka pada suatu hari, di malam hari, Nabi dia pergi menyendiri, menghilangkan pikirannya terhadap hiruk-pikuk kota Mekah. Yang kala itu kota Mekah masih dipenuhi kejahilian, seperti permainan judi. Gak ada judi online dulu, main judi biasa, minum khamar, gak ada mabar dulu, serta berbagai kejahilian yang dulu. Pokoknya Nabi menghilangkan pikirannya dari kota Mekah yang penuh jahiliyah ketika itu. Maka pergilah dia ke Gua Hira. Di Gua Hira Nabi menyendiri, dia ngeset. Tapi Nabi dia tiba-tiba didatangi oleh seorang malaikat, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menghampirinya, ketar-ketir Nabi. Bukan ketar-ketir, menggigil pada Nabi. Tiba-tiba Jibril berkata, "Iqra." Aku nggak bisa baca loh, kata Nabi. Menggigil pada Nabi, disuruh baca terus, tapi Nabi nggak bisa karena Nabi adalah seorang ummi yang nggak bisa membaca dan menulis. Akhirnya Jibril menuntun Nabi untuk membaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka setelah Nabi membacakan itu, maka pergilah Jibril, dan Nabi pun dia langsung kembali ke rumah dalam keadaan gigil, dan tiba Khadijah menyapanya. "Wahai Nabi, apa yang terjadi padamu?" Maka langsunglah Nabi diselimuti karena menggigil. Dan sejak hari itu dimulailah kisah manis pahit Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan risalah Islam. Dan di sana juga lah Nabi diangkat sebagai Rasul. Di waktu itu juga setelah Nabi menerima wahyu pertamanya surah Al-Alaq ayat 1-5, diangkatlah dia menjadi Rasul. Diangkat dia menjadi Rasul, maka ditugaskanlah kepada dakwah secara sembunyi-sembunyi. Berawal dari privat, tiba-tiba dibukanya dakwah secara terang-terangan. Orang-orang kafir yang melihat gerangan Nabi Muhammad SAW, ini kenapa putra Abdullah ini tiba-tiba menyampaikan suatu risalah yang menentang adat istiadat kami. Langsunglah para pemuka-pemuka Quraisy, salah satunya seperti Abu Lahab dan Abu Jahal, menghina Nabi, mencaci Nabi, bahkan melempari Nabi dengan kotoran unta di saat Nabi sedang sholat. Bahkan ketika Nabi tasyahud akhir, ketika Nabi mengacungkan tunjuknya, dikasih sama Abu Lahab jempol. Iya ya, enggak. Ini orang di sini aja yang kayak gitu. Jawa dulu nggak ada. Tapi meskipun begitu, Nabi dia tetap teguh, tetap istiqomah, tetap sabar menghadapi semua keadaan. Karena apa? Nabi dia yakin bahwasanya Islam itu agama yang benar. Bahkan meskipun orang-orang kafir mencoba mematikan, memadamkan agama ini, itu nggak bakal padam. Seperti firman Allah dalam surah As-Saff ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Yang artinya mereka orang kafir mau memadamkan, mematikan cahaya Allah dengan ucapan mereka, dengan pemikiran mereka.
Padahal Allah jelas mengatakan di sana, buktimu menggunakan isim bukannya fi'il. Yang berarti Allah menyempurnakan cahayanya selamanya meskipun orang kafir membencinya. Jadi tetaplah Nabi Muhammad keras dalam pendiriannya, tetap keras meskipun orang kafir membantai. Kalau bahasa kita sekarang itu membantai, mencaci, diajak bayuan, tapi Nabi tetap lurus terhadap pendiriannya. Dia tetap menyampaikan risalah meskipun ia tahu ada maut di depan matanya, meskipun dia yakin bahwasanya sudah ada pedang yang siap membunuh dia, namun dia tetap menyampaikan risalah tersebut. Hingga kejamnya waktu, hingga sampailah pada masa kejayaan Islam, Allah memberikan kemenangan kepada Islam, maka terbantailah kota Mekah, berhasil ditaklukkan dan berdirilah Islam di kota Mekah. Maka legalah Nabi, namun dia masih belum lega karena baru satu kota aja, kota Mekah, kota jahiliyah sudah tertaklukkan. Maka Nabi meneruskan dakwahnya sampai diteruskan sampai negara-negara lain, Persia, Romawi, bahkan Romawi, negara yang sebesar itu berhasil ditaklukkan oleh umat Islam. Bahkan meskipun mereka umat Islam jumlahnya sedikit, mereka yakin bahwasanya mereka tak menang. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya umat Islam itu memang hidupnya keras. Mereka memang menjalani masa-masa yang sulit. Namun mereka harus menjalani masa-masa sulit tersebut karena sungguhnya di balik awan yang gelap ada pelangi yang indah. Maka di sanalah kita sebagai umatnya harus meneladani sikapnya, yaitu sabar dan tetap teguh dalam pendirian kita meskipun kita digoncangkan oleh orang kafir dan guncangan pemikiran zaman sekarang yang tidak masuk akal. Maka oleh karena itu kita harus menghargai dan meneladani sikap Nabi Muhammad dalam perjuangan ia memperjuangkan Islam hingga hari ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena yang benar itu datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.